Pemirsa Suara Metropolitan kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Bersama saya Kadafi menghadirkan berita akurat dan terpercaya seputar Kota Palembang dan sekitarnya. Berikut informasi berita selengkapnya. Serah terima jabatan Kepala Bapenda Kota Palembang dari Herly Kurniawan ke Muhammad Raymond Lauri pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 lalu. Selama 2 tahun terakhir, target pajak Kota Palembang mengalami surplus. Herly Kurniawan dalam serah terima jabatan Kepala Bapenda yang baru mengharapkan agar Raymond Lauri memiliki inovasi baru. Mungkin inovasi yang baru. Biasalah kalau orang muda itu banyak inovasinya, kreativitasnya. Kalau kayak saya dulu udah 54 atau 55 mungkin punya keterbatasan fisik segala macam. Kalau Pak Raymond masih muda, masih nggak jadi masalah. Terkait program Pak Raymond tadi, terkait tentang IT tadi, mungkin itu sangat bagus sekali. Jadi kami sadari memang IT kita kurang, tenaga IT-nya kurang. Jadi kalau nanti Pak Raymond dengan programnya untuk meningkatkan IT, saya kira ini akan positif sekali. Herly Kurniawan saat ini menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang, mengaku selama 2 tahun terakhir, target pajak Kota Palembang mengalami surplus berkat komitmen bersama yang merupakan trik ampuh mencapai target selama 2 tahun terakhir. Kalau Pak Raymond saya yakin ya, pilihan awalnya tepat untuk Pak Raymond. Jadi di segi umur masih muda, energi, pengalaman banyak. Saya dia tidak punya pengalaman pun bisa. Yang penting komitmen jadi yang Pak. Menurut Herly Kurniawan, terrealisasinya target pajak selama 2 tahun terakhir juga kerja keras dari seluruh stakeholder terkait serta bimbingan Sekda dan juga Wali Kota Palembang. Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Palembang Raymond Lauri menjelaskan bahwa jabatan ini merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab strategi, sehingga untuk mempercepat capaian pendapatan asli daerah seperti sebelumnya. Dilakukan serah terima jabatan. Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa kita melaksanakan serah terima jabatan. Ini adalah sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga untuk percepatan capaian pendapatan asli daerah. Oke, dengan tingginya perolehan pajak yang dicapai oleh oleh pimpinan sebelumnya, gimana Bapak melihatnya? Ya, jadi kita di tahun 2024 ini kan ada target. Langkah-langkah target itu harus kita, capaian target itu kita lakukan akselerasi dengan komitmen ya, komitmen bersama untuk kita lebih masif lagi untuk penarikan pajak di 11 pajak yang sudah ditetapkan. 11 ya, 11 pajak. 11 ada yang digabung satu. 11 pajak. Dengan yang pemikiran Bapak tadi, yang pelaksanaan yang tiap minggu tadi, gimana Bapak melihatnya? Potensi seperti apa? Ya nanti coba kita pelajari, itu salah satu potensi, ada peluang potensi untuk peningkatan PAD. Dari 11 sektor pajak, beliau mengatakan akan melihat potensi pajak dengan mengacu pada database dan juga peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palembang. IT ya, kalau kita ketinggalan IT, kita harapkan dengan memanfaatkan IT ini, kita bisa lompatan inovasinya, capaian PAD-nya bisa lebih terukur. Oke, Pak, dengan pengangkatan Bapak sebagai seorang Kadis Penda yang memang diharapkan lebih muda, energi, dengan pencapaian pajak yang tinggi, tantangan yang diberikan oleh PJ Wali Kota Palembang, Bapak melihatnya beratkah itu Pak? Ya, kalau kita bekerja secara bekerja keras, ikhlas, dan mempunyai komitmen bersama seluruh ASN yang ada di Bapenda, itu bisa terwujud dengan spirit dan kerjasama yang solid. Kita laksanakan langkah-langkah untuk capaian PAD. Langkah awal yang akan kita lakukan mungkin Pak?
Ya, kita akan melihat database ya. Inventarisir data 11 Baik pemirsa, berakhir informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Bersama saya Kadafi dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus program Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Sampai jumpa.